Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami menemukan artikel dari CNB Indonesia. Tiket pesawat mahal, ada aroma persaingan usaha tidak sehat. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mencoba menengahi polemik soal mahalnya tiket pesawat. Ternyata ada dua raksasa besar maskapai penerbangan di Indonesia yang sedang berpolemik. Tentunya secara teoristik, masalah ini harus dikaji struktur pasarnya, apakah struktur monopoli, oligopoli, atau monopolistik. Saya akan menjelaskan pasar duopoli. Duopoli berarti dua atau satu pasang, sesuai dengan keberadaan kata duo dalam pasar duopoli. Pasar duopoli dapat diartikan sebagai pasar di mana terdapat dua produsen atau perusahaan yang menguasai sebuah barang atau jasa pada pasar tersebut. Karena pada pasar tersebut hanya terdiri dari dua produsen, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu produsen akan berpengaruh pada produsen lainnya. Hal ini terjadi dalam berbagai hal, misalnya kapasitas produksi, kualitas produksi, pemasaran, dan lainnya. Pasar duopoli dapat dianggap sebagai bentuk pasar oligopoli yang paling sederhana. Salah satu contoh pasar duopoli adalah penawaran minyak pelumas yang disesuaikan oleh permintaan dan Caltex. Lalu, ciri-ciri pasar duopoli. Yang pertama, dikuasai oleh dua produsen atau dua penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh dua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak. Yang ketiga, price leadership oleh dua perusahaan besar yang mana perusahaan kecil hanya menjadi mengikut. Yang keempat, ketergantungan antara dua perusahaan cukup tinggi. Dan yang terakhir, sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Selanjutnya, saya Yoskok Marinda akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari pasar duopoli. Pasar duopoli memiliki beberapa kelebihan. Misalnya, yang pertama, efisiensi yang lebih tinggi karena jumlah perusahaan sedikit. Yang kedua, konsumen diuntungkan dari persaingan antar perusahaan di sisi harga. Yang ketiga, mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat. Kekurangan dari pasar duopoli yaitu yang pertama, sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Yang kedua, sulit berkompetisi. Yang ketiga, memiliki kemungkinan besar kolusi. Yang keempat, bila satu perusahaan ingin menjalankan sebuah kebijakan tertentu, akan sangat sulit, hampir tidak mungkin bagi perusahaan tersebut untuk meramalkan tindakan yang akan diambil saingannya. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan harus selalu memperhatikan tingkah laku saingannya. Selanjutnya, saya Tika Pirela Margareta akan menjelaskan pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah bentuk pasar persaingan tidak sempurna, karena hanya ada beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar tersebut. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini ialah industri rokok, industri mobil, industri semen, dan juga jasa penerbangan serta lain sebagainya. Selanjutnya, jenis pasar oligopoli. Berdasarkan jenisnya, pasar oligopoli secara umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, oligopoli murni. Cirinya merupakan jenis barang yang dihasilkan sejenis atau identik. Biasanya jenis yang termasuk dalam jenis pasar ini ialah industri-industri yang bergerak dalam bidang penyedia barang yang masih mentah. Yang kedua, oligopoli diferensial. Cirinya merupakan jenis barang yang dihasilkan berbeda-beda atau mempunyai banyak variasi produk,
sehingga antara hasil produksi barang antar perusahaan dengan perusahaan yang lain dapat dikelompokkan secara mudah, dan juga masing-masing mempunyai ciri khas maupun keunikan tersendiri. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit penjual yang menjual produk substitusi. Kedua, adanya rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Ketiga, keputusan harga yang stabil oleh sebuah perusahaan. Keempat, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kelima, melakukan promosi melalui iklan. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Kelebihannya yaitu: yang pertama adalah barang yang diproduksi berbeda corak. Kedua, efisiensi dalam memakai sumber-sumber daya. Ketiga, pengembangan teknologi dan inovasi. Dan kekurangan dari pasar oligopoli adalah terjadi persaingan harga yang ketat, adanya rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami mengenai pasar duopoli dan oligopoli. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.